Sahabat milenial, ini adalah kisah nyata real ya. Mesin hidup, AC hidup. Bagaimana kisahnya? Saksikan video ini sampai dengan selesai. Halo, apa kabar sahabat milenial dimanapun Anda berada? Welcome back to our channel Solution TV Official, Solution of Your Life. Pada hari ini kita mendapatkan tamu yang istimewa dan tentunya membawa cerita yang berbeda pula, karena sejati bengkel, we are different from the others ya. Namun seperti biasa kita doakan yang terbaik buat sahabat milenial dimanapun Anda berada, senantiasa sehat, panjang umur dan berkah barokah buat sahabat milenial. Oke, pada hari ini kita berbicara mengenai testimoni. Apa sih yang membuat kita berbeda dari workshop-workshop atau bengkel-bengkel yang lainnya, walaupun kita itu adalah bengkel konvensional ya, tetapi kita memiliki alat-alat yang mensupport untuk melakukan sebuah proses pekerjaan baik mobil injection ataupun diesel common rail. Bahkan kita sekarang sedang mencoba berlatih tentang ototronik ya. Jadi kita selalu belajar dan terus belajar mengenai ototronik. Apa sih itu ototronik? Ikuti terus di channelnya kita dan selalu lihat di playlist kita untuk masing-masing pembelajaran, karena di channel kita berisi hanya dua, yaitu show kelebihan dari apa sih itu sejati bengkel di Solution TV Official, dan yang kedua berbicara mengenai tutorial atau pelatihan yang kita kupas tuntas ya. Jadi selalu lihat di playlist serta kelebihan-kelebihan yang lainnya. Oke, pada hari ini kita sebelah kita dari ada Om Agus ya. Dari mana Om? Bogor, Cilengsi. Nah, Om Agus ini punya pengalaman yang sangat luar biasa mengenai sejati bengkel. Beliau dulu itu datang tahun berapa ya Om ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, berarti sekitar 2019, melakukan proses settingan di sejati bengkel Purwokerto. Nah, setelah melakukan settingan, karena terpisah jarak dan waktu ya, beliau ini mengalami kendala. Nah, Om ceritakan kendalanya seperti apa sih Om, hasil dari settingannya sejati bengkel itu? Waktu habis disetting di sejati bengkel, RPM-nya tuh nggak mau turun, digas dikit aja udah cepet. Jadi kalau turunan tuh repot, harus ngerem terus. Terus kalau di kecepatan gimana Om, kalau di tol gitu? Kecepatannya bagus. Kecepatannya bagus, asalnya cepet ya. Katanya pernah ada cerita sampai kena tilang polisi. Oh iya, karena nggak bisa pelan mobilnya, nggak bisa. Nggak bisa pelan gitu ya Om ya. Terus katanya Om pernah mencoba ini ya, karena terpisah jarak dan waktu ya Om ya. Kita ada di Purwokerto, Om ada di Cikeas ya, di Cikeas Bogor sana. Om pernah menanyakan ke beberapa bengkel ya Om ya? Sudah ke Nissan, dealer Nissan juga udah. Oh gitu. Ya. Karena kebetulan mobil ini adalah Nissan Serena ya. Jadi beliau ini sudah ke sampai berapa dealer itu Om? Udah 5 bengkel lah. Oh, 5 bengkel katanya dia. Salah satunya mungkin nggak usah kita sebutkan namanya, mungkin bengkel-bengkel tersebut tren di dunia maya ya, di digital terkenal ya, kayak misalnya di playlistnya YouTube yang YouTube-nya banyak juga gitu ya. Terus kata mereka apa tuh Om tentang settingan kita? Ya, cuman settingan aja di di scan aja, tapi nggak berubah. Nggak bisa berubah. Udah 5 bengkel itu saya kesana. Dengan 5 bengkel yang memiliki keunikan dan memiliki keahlian masing-masing, mungkin itu juga bengkel-bengkel itu di Indonesia sangat spesial ya, keahliannya masing-masing ya Om ya. Sampai saya sempat remap segala, tetap nggak berubah. Tetap nggak berubah, sudah di remap juga nggak berubah. Nah, ada apa sih sebenarnya yang kami lakukan ya buat sahabat milenial dimanapun berada? Sebenarnya tadi dikatakan oleh Mas Agus mengenai bahasa bahwa RPM-nya itu nggak turun. Sebenarnya bukan RPM nggak turun, jadi kita melakukan proses settingannya itu, begitu gas diinjak, ini akselerasinya, torsinya langsung ngacir. Karena kita memiliki beberapa settingan ya, jadi ada tahap 1 atau yang biasa dikenal di kita adalah lingkar angin. Jadi ada lingkar 1, 2, 3, 4, 5, karena kita selalu mengeksplor. Nah, ini berarti yang pertama. Dan beberapa bengkel mencari tidak bisa menemukan di mana letaknya ya, dan di mana settingannya ya Om ya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan settingan lagi dengan acuan oskiloskop. Nah, mungkin hampir sama lah ya dengan bahasa yang ada di sana, itu remap atau itu apapun juga. Tapi mohon maaf sahabat milenial, kita tidak menyinggung siapapun juga atau istilah apapun juga. Namun kita
kembali ke bahasanya kita dari bengkel bambu ya, hanya bisa mengatakan men-setting sensornya supaya mesin menjadi lebih halus. Nah, settingan yang awal dulu perlu diketahui buat sahabat milenial, settingan yang dulu sudah kita normalkan. Nah, hasilnya bagaimana Om tadi di tes drive? Udah normal lagi. Udah normal nih? Udah. Enak nih ya. Ini sekarang yang diminta tinggal Di osiloskop biar halus mesinnya. biar halus mesinnya. Dan kita nanti akan tes drive. Terus ada cerita yang lain lagi nggak tentang testimoni dari settingan kita itu? Ya, yang kemarin akselerasi bagus, cuman kalau buat turunan rem susah. Buat rem susah ya? Iya. Nah, menurut Om, ini kan karena matic. Kalau misalnya menurut Om Agus ditaruh di pada manual mungkin gimana? Nah, manual bisa. Tinggal Manual. turunin gigi aja. Tinggal turun gigi ya? Mungkin kalau di manual mungkin malah jadinya orang yang suka kebut-kebutan itu mungkin dapat ya? Dapat. Nah, kelebihan kekurangan lagi Om untuk posisi yang di Jakarta nih ya. Kata Om tadi cerita kalau di macet efeknya apa sih Om settingan kita? Ya, efeknya nggak usah digas juga, udah lepas rem aja udah kenceng. Nggak usah digas. Udah kencang sahabat milenial. Lepas Nah, gasnya udah 30 km per jam itu. udah 30. Dia tahan rem terus. Itu masalah saya balik lagi Terus? sini minta dinormalin. Oh. Terus selain itu Om, kalau secara bahan bakar gimana Om? Normal, irit. Bahan bakar irit ya, bahan bakar irit. Tetapi yang bikin susah itu karena mobil jadi merasa jadi terasa liar gitu ya, udah. Iya, iya. Maunya ngacir terus ya, nggak mau Iya. pelan ya. Nah, sahabat milenial, kita akan melakukan proses sekarang settingan menggunakan oscilloscope. Bagaimana kisahnya dan bagaimana hasilnya kita nanti akan langsung dengan Om Agus juga test drive langsung bagaimana hasilnya, karena jarak dan waktu yang memisahkan kita ya. Jujur saja, Om Agus itu sering curhat, sering cerita ke saya, apanya, tetapi kita tidak pernah menginformasikan settingan kita. Betul, Om Agus? Iya, betul. Betul ya? Selama 2 tahun, Om Agus ini berpetualang ke bengkel-bengkel yang katanya luar biasa, tetapi tetap tidak menemukan settingannya apa yang kita lakukan. Dan dengan kebetulan Om Agus ada pekerjaan ya Om ya, Ya. di wilayah sini. Om Agus dari sana datang ke sini untuk mengembalikan dan hasilnya sudah kita kembalikan, tetapi masih penasaran lagi dengan settingan kita yang bisa menghaluskan mesin ya, menghaluskan mesin tetapi akselerasi, dan tetap kita fokusnya adalah bagaimana bahan bakar bisa hemat, akselerasinya dapat, power pun dapat. Iya. Betul ya Om ya? Betul. Betul. Ini yang saya katakan real ya Om ya? Iya, iya, real. Real ya? Real. Jadi artinya nggak ada sistem bore apa atau setting-setting yang katanya irit tapi ternyata tenaga nggak ada ya. Katanya irit tapi larinya nggak ada. Kalau ini semua tercipta semua ya Om ya? Ya, kita buktikan aja nanti kayak apa. Dibuktikan nanti katanya belum terbukti, coba nanti kita coba lihat. dibuktikan lagi. Karena ini settingan sesuatu yang luar biasa. Oke sahabat milenial, kita langsung pada tes kita sekarang. Kita akan ngetes di posisi settingan oscilloscope ya. Siapkan terus bagaimana prosesnya? Yuk sahabat milenial, kita langsung ya tes bagaimana nih. Semua kelistrikan dinyalakan semua, baik lampu jauh, lampu pendek, karena kita berhubung dengan frekuensi modulasi dari untuk melihat arus yang mengalir dengan menggunakan oscilloscope. Nah, jadi kita akan perhatikan nih suara mesinnya ya. Kita haluskan suaranya. Untungnya lebih perhatikan. Kita tes ya. Ini getarannya keras sekali, terlihat, perhatikan. Oke guys, kita sekarang akan test drive. Bagaimana ya? Ya, yang penting nggak ada suara. Oke guys, kita keluar, kita test drive nih. Oke guys, kita sekarang test drive ya. Nanti biar bisa diceritakan nih sama Om Agus jauh-jauh dari
Jakarta ke Purwokerto hanya ingin membalikan settingan, tetapi ingin settingannya menjadi lebih. Om, kalau boleh tahu nih sambil jalan ya. Ya. Suara mesinnya gimana? Ada perubahan nggak? Om? Iya berubah. Berubah lebih lembut ya? Iya. Lebih soft ya? Ya. Oh Ya. iya. Nah tadi kita lihat dari aqua ya, aquanya gemericiknya jadi nggak terlalu ini Om. Jadi tadinya aquanya itu ada riak-riakan kayak airnya gitu. Terus tadi menjadi tenang, makanya saya tanya lagi nih suaranya bagaimana? Iya, udah berubah ini halus. Ya hilang getarannya. Getaran di mesin juga hilang? Hilang. Sama dulu sambil kita tes di tanjakan nanti ya. Ya. Pokoknya ini kita terus saja bengkel-bengkel yang pernah Om masuki itu, dia komentarnya apa Om? Ya cuman scan-nya aja, settingan scan. Terus ada nggak yang mengatakan ini di setting ininya gitu enggak? Ada bilang ini settingannya nggak bisa dirubah nih, gasnya nggak mau turun. Oh gitu. Dirubah di mana? Saya bilang di bengkel Sejati, harus ke sana lagi, nggak bisa di sini. Oh gitu ya Om ya. Kan saya komplain berapa kali bengkel, nggak cuma sekali saya datang ya, besoknya saya balik lagi. Oh. Tetap aja nggak berubah. Tetap aja nggak berubah ya Om ya. Iya. Oh ya Om, ini kan kebetulan kita lagi berhenti nih. Kalau sebelumnya habis berhenti settingan saya tuh berjalan langsung gimana Om? Langsung Ya, ngacir gitu? Di toel dikit udah langsung Ngacir? ngacir iya. Oh, kalau ini sekarang enggak ya? Ya ini smooth ini. Ini smooth, Ya. tapi tetap Enteng. enteng dan radius derajatnya pada si pijakan gasnya juga Iya, normal. normal ya? Normal. Artinya nggak dalam banget itu nggak ya? Cuma tetap betul tapi smooth larinya ya? Iya. Ini tanjakan nih. Ya, ini jalan tanjakan. Kita akan mencoba bagaimana sih akselerasi di tanjakan dan performa bahan bakarnya antara yang settingan dahulu dengan yang sekarang ya. Jadi kalau settingan dahulu itu untuk keluar kota itu bisa hemat ya Om ya. Bisa. Kalau dulu itu untuk keluar kotanya sangat hemat karena sudut yang jelas itu dari sudut gas, pijakan gasnya itu sangat kecil. Jadi begitu sentuh langsung ngacir ya Om ya. Ya. Dan pada kecepatan tinggi pun menjadi tidak berasa ya Om ya. Ini kita jalannya ini menanjak terus ya sahabat milenia, akan menanjak terus. Jadi kita akan memberi informasikan perubahan dari akselerasi yang kita lakukan ya dari settingan sensor by sensornya itu. Tapi yang pertama sensornya dari settingan kita yang ini adalah suara mesin halus, akselerasinya tetap responsif tapi smooth ya. Ya. Jadi responsif tetapi smooth ya, jadi nggak terlalu binal atau nggak terlalu galak gitu. Terus yang ketiga ini kita akan coba untuk power di tanjakan dan nanti kita juga akan review secara keseluruhan. Cerita dari settingan sebelumnya nih. Kemarin Om katanya melakukan perjalanan melalui tanjakan yang luar biasa dari Jakarta via Kuningan ya. Kuningan lewat Salem. Via Kuningan, via Salem, di mana tanjakannya itu banyak mobil kayak Hiace dan semuanya Ya. Nanjak kok. nanjak. Nanjak, Yang nanjak. kalau mobil lain gimana mobil lain? Ya agak berat, kita bisa nyusul. Coba kita tes akselerasi depan kosong. Oh ya, boleh. Wah, ini langsung diakselerasi nih. Ini diakselerasi. Jadi terputus nih sambungan tadi di tanjakan. Kita masih tetap lurus. Jadi di tanjakan itu ini malah tenaganya kalau yang settingan sebelumnya berlebih sekali ya Om ya. Ya. Saat mobil yang lain nanjak nggak terlalu kuat gitu. Iya, Ini nyalip-nyalip. nyalip bisa. Padahal tanjakannya luar biasa ekstrim belum? Iya. Ini tanjakan masih bisa nyusul ini. Oh, yang settingan kemarin ya masih Ini bisa barusan nyusul. kita bisa nyusul lagi. Ini juga bisa nyusul lagi. Coba kita cek Nah, lagi kalau kosong. Kita lihat lagi bagaimana sih. Nah, depan kosong. Ini kita akan tes akselerasi. Wis, mantap. Boleh. Hah? Mantap. Mantap ya. Iya. Oh iya, cocok ini. Ini di D loh, ini nggak di L. Ini di D ya. D. Jadi udah nggak perlu lagi pakai Ya. power, nggak Nggak perlu usah. pakai ini ya. Nggak usah. Ini jalannya nanjak sahabat milenia. Oh iya, cocok. Cocok. Ah, Ini pakai D ini. pakai D. Iya.
Di power nggak Om? Woi, boleh enggak? Hah? Normal nih deh. Wah, boleh nih cocok. Hah? Gimana Om? Cocok ini Om. Ini pakai ring 19 ini harusnya berat Om. Oh gitu. Iya. Oh. Nah, ini belum terlalu menanjak sahabat milenial, belum terlalu menanjak ya. Nanti bagaimana sih di yang menanjak? Kita akan lihat nih nanti nih. Nah, ini dari jalan pelan nih ya. Nih kita hampir berhenti tuh, lihat. Nah, sekarang coba kita gas lagi. Cas. Woi, ngacir. Ngacir tuh. Sahabat milenial bisa dapat menyaksikan ya itu ya, di depan itu tanjakan tinggi tuh. Nah, kita akan test drive nih. Nampak kayak tanjakan ya. Tuh. Dan tanjakan ini tinggi. Nah, bisa saksikan tuh. Nah, kita akan test drive nih sampai ke atas nih. Bagaimana Om Agus? Boleh. Nissan Serena nggak lemot lagi. Nissan Serena nggak lemot lagi nih. Boleh. Wis. Hah? Oke. Ini tanjakannya sangat tinggi, sahabat milenial, bisa saksikan tuh di bawah sana. Ya, ini sekitar 45 derajat ya. Nih. Masih nanjak lagi nih, masih nanjak terus nih. Masih pakai D ya Om ya? Masih. Masihnya mati Om. Hidupin aja deh Bang. Masih nanjak tuh, lihat tanjakannya ya. Gimana Om menikmati tanjakan ini Om? Nggak berasa, enteng. Nggak berasa ya, enteng ya Om ya? Iya. Ini masih bisa nyalip kayaknya nih tanjakan nih. Coba. Kita lihat lagi nyalip nih. Cos, di akselerasian. Wah, saya aja udah kedorong ke belakang ini, padahal masih tanjakan. Menggunakan AC ya, sahabat milenial ya. Apalagi kalau nggak pakai AC. Kita putar balik sahabat milenial, kita akan mencari turunan ya, karena kita akan melihat bagaimana sih perubahan akselerasi dari Serena ini pada posisi turunan. Settingan pertama di turunan itu gas terus, RPM-nya tinggi. Kalau kita lihat turun, jadi saya harus nginjak rem terus. Nginjak rem terus. Katanya kalau yang settingan pertama ada kayak bunyi siulan turbo ya Om? Iya, itu apa, lingsir angin Om? Iya. Kirain saya tip storing Om. Oh. Nggak taunya ini. Nggak tahu seorang siulan turbo palsu ya. Ya itu memang kelebihan ini kita. turunan, coba kita Ya, ini lepas turunan nih sahabat milenial nih. Nah, ini nahan ini mesinnya. Oke. Jadi kita lengsiri angin itu adalah settingan kita kencang, irit, full power ya sahabat milenial. Jadi kita bertahap, ada level 1, 2, 3, 4, 5 kayak PPKM aja ya sahabat milenial. Ya kita buat sudah dari beberapa tahun yang lalu dengan memang berjilid kita berseri. Ini turunan. Kilometernya berapa ini? 715 ya. Nanti setelah 720 kita lihat apakah dia masih 120. Karena kan di nolin pertama kan irit dulu, lama-lama kan harusnya kan makin ini kan makin boros kan. Iya. Kenapa ini jadi 23? Ya basically gini Om, karena gini ya, karena kita setting itu, jadi walaupun sedikit bahan bakar, tetapi dia langsung bisa mengabutkan gitu loh Om. Iya. Kan kita reset awal tadi 20. Biasanya kita udah jalan 10 km apa 20 km kan dia harusnya kan jadi 111 atau 110 kan. Iya. Ini kita coba nih, kita jalan sampai bengkel ya Om. Iya. Sekitar 10 km. Di akhirnya berapa ini? Kalau makin 18 ya sama aja. Oh gitu ya Om ya. Iya. Kita tes ya. Iya, iya. Kita akan lihat ini. Nanti kita akan kasih kesimpulannya secara conclusionnya seperti apa. Iya. Itu ya. Ini sekarang up terus nih dia nih. Jalanan rata, bukan turunan. Bukan turunan ya Om ya. Itu ya 24 ya nampaknya. Tuh. Ini 24,2.
Kita pakai eco mode apa nggak usah, Om? Gak usah, jangan. Kalau eco mode nanti dikiranya kita settingannya yang ngarang-ngarang. Iya. Karena dibantu oleh eco mode ya. Ini kan kita berarti kalau artinya gini Om Agus. Jadi kalau settingan manualnya begini aja hasil bahan bakarnya irit, maka di eco mode menjadi semakin irit gitu Om Agus. Ini ya, kita di kecepatan rata-rata tuh 23 ya, 22,6. Kita lihat aja tuh. Jalanan datar. Ya. Ini sekarang di 23 ya, 23. Biasanya sih dia kalau udah jalan 5 kilo aja udah 114, 112. Ini masih tetap 23. Coba kita coba lagi. Jadi sahabat milenial perlu ketahui ya, di Sejati Bengkel Purwokerto itu kita menggunakan beberapa tahapan settingan lingsir angin. Yang pertama itu rupanya bagi Serena ini kurang cocok karena terlalu agresif ya. Jadi yang kedua ini tahapan ini kita setting lagi menjadi lebih smooth ya, tetapi tetap asumsinya adalah bahan bakar juga kita pegang. Artinya apa? Bahan bakar tetap lebih irit. Jadi kita memang bengkel yang berbeda ya, karena kita melakukan sebuah inovasi kreativitas. We are different from the others. Kita belajar terus. Jadi artinya gini, seperti Om Agus ini ya, dari 2 tahun yang lalu cerita ke kita. Ini yang membuat kita terus belajar sehingga kita settingan kita, lingsir angin kita itu sampai beberapa tahap, bergantung requestnya dari sahabat milenial. Tapi oprekan kita ya, settingan kita itu bukan buat dunia balap ya. Settingan kita untuk sahabat milenial yang suka harian tapi kadang-kadang bisa kencang, bisa pelan, tenaganya besar, dan juga bahan bakar irit gitu. Seperti yang dilakukan oleh Om Agus ini. Kalau kemarin agresif, kalau saat ini kita menjadi lebih smooth ya. Tetapi powernya tetap dapat ya Om ya. Ya, mobil keluarga enaknya yang smooth-smooth aja. Ya smooth-smooth aja ya. Tapi ya kembali lagi, karena mungkin kita berbicara faktor usia jadi mungkin berbeda ya, sahabat milenial. Kalau yang mungkin muda-muda ya pasti sukanya ngacir-ngacir ya sahabat milenial. Oke. Ini udah 5 kiloan jalan ya Om ya. Ya. Di 19,8 ini. Campur macet dikit. Ini real ya, BBM ya. Real. Kita nggak berhenti-berhenti ya. Iya, kita real. Dan ini tidak menggunakan eco mode ya. Kita tidak menggunakan eco mode. Kita lihat apa nih hasilnya nih. Andi ini. Video ini kita buat tanpa ini ya Om ya. Kita bicaranya adalah real ya, realita ya. Nggak ada settingan apapun juga. Karena terus terang aja, dari sahabat milenial dimanapun berada, walaupun kita bengkelnya kecil, tetapi konsumen kita juga dari Jakarta cukup banyak, dari luar kota, dari sekitar Pangandaran, dari sekitar Banjarnegara, Dieng, Temanggung sana, Semarang bahkan banyak, dan membuktikan seperti ini. Ada jalan macet nggak sini? Kita lewat yang agak macet dikit. Wah, nggak ada Om, karena ini Purwokerto nggak seperti ibu kota Jakarta. Realnya berapa ini sambil tambah macet dikit? Ini jalan rata bukan turunan tadi Om ya? Bukan, ini jalan rata. Kalau turunan tadi itu udah kita lewati jauh Om. Sahabat milenial, kita sebentar lagi sampai bengkel. Saya masih kurang puas nih, apakah irit? Coba lagi Om. Coba lagi. Sekitar 5 kilo lagi Om. Oke, kita mutar lagi berarti. BBM-nya benar-benar irit apa enggak? Masih penasaran sahabat milenial? Masih penasaran. Kadang kan kita pakai mobil di reset, oke pertama 020, 030, kita pakai 5 kilo baru dia kebaca kan realnya berapa konsumsi BBM-nya. Kita mau tahu berapa. Masih penasaran sahabat milenial, penasaran juga nggak? Saya biasa 18 soalnya, ini kayaknya nggak mungkin segini. Coba ini kita cek. Om Agus bener-bener gak menyanyiakan ya. Jauh-jauh, mumpung lagi ada job di sini, dia uji bener-bener nih. Wah, tapi memang ada yang konsumen kita sempat lagi main kebetulan melintas, mampir ya. Dia menggunakan Pajero-nya jalan di 170 itu, dentuman mesinnya, suara mesinnya itu nggak berasa kalau dia sudah
ngacir di 170 km per jam. Nah, jadi memang kelebihan kita, tapi secara suara hilang ya, lebih halus banget ya. Iya, ini Terus engine mountingnya udah harus ganti ini. Nah. Agak geter. engine mounting aja udah minta ganti aja, kita bisa menghaluskan mesin seperti ini, sahabat milenia. Bagaimana kalau diganti? Coba nih jalan macet nih, kota Purwokerto. Kita masuk Dalam kota Purwokerto. Berapa ini? Oke. Kita jalan udah sekitar 10 kilo nih Om. Udah 10 kilo ya? Iya. Masih irit, oke. Ya, ini agak nanjak nih. Kalau kita memang mengarah ke bengkel ini, kalau dari arah kotanya memang agak menanjak memang. Kita nggak usah, bawanya normal aja Om, kayak harian aja ya. Iya, Kita bawa pengen harian. tahu berapa Tuh. nantinya. Bawa slow tuh, bawa slow. Endingnya kalau di atas 18 oke Om. 10 aja, 10 udah irit ini. Hah? 10 aja udah. Oh, Lumayan ini. ini Biasanya kalau jarak jalan segini nih, Hah? 110 ini saya biasanya udah. 110 ya? Ya dari riset sekitar udah jalan 10 kilo dia ngebaca 110. Ini sekarang? 15,1. Boleh. Percaya tidak percaya ya, orang ngomong di mana umumnya kalau katanya kalau ngirit nggak bisa ngacir, tenaga nggak ada nih, kita buktikan ya. Kita buktikan tanpa settingan. Tetapi bukan buat balap ya, ini buat daily. Saya ulangi lagi, buat daily, sahabat milenia. Tanpa settingan ini loh, saya dengan Om Agus. Iya. Real ini. Ini real ya, asli ya. Oh iya, jambak juga tarikannya. Ya ini. Wes sambil kelewat, kesenengan jambak nih Om Agus nih. Nih, kita udah Nih. 10-15an kilo, hasilnya 15,1. Oke, kita berhenti dulu Om ya. Kita berhenti dulu, kita akan tunjukkan ke sahabat milenia. 14,5 ya oke lah. 14,5 sahabat milenia. Ya, udah jelas ya. 14,5 settingannya. Ya, di atas 10. Jauh dari Jauh yang dikira ya Om ya. lumayan jauh, lumayan lah, bagus lah. Ini dalam kota ya. Ya. Satu. Sahabat milenia, tadi kita udah banyak cerita dari awal, kita test drive perjalanan ya. Kita sudah melakukan dan kita kembali lagi di markas besarnya Solution TV Official. Nah, Om Agus, boleh dong kasih testimoninya nih. Bagaimana hasilnya tadi terakhir di berapa 1:14 ya? Secara data real di dashboard ya Om ya. Tolong dong Om, kasih kesimpulan Om. Iya, awal saya kesini nih kenal di AXS. AC saya ke Purwokerto rusak di setting. Sekalian mesinnya kata si Om. Ya udah, tapi hasilnya waduh, kurang enak, kurang maksimal. Nah, settingan yang kedua ini oke. Bensin irit, tarikan dapet. Kalau yang beberapa bengkel hasilnya nggak berubah. Ini ya oke lah, buat tanjak oke. Oh, buat tanjak oke. Boleh, Om, boleh. kalau boleh tahu sebenarnya biar Kak sahabat milenia tahu nih Om. Jangan wah yang pertama kurang oke begini ya. Sebenarnya kurang oke karena apanya Om? Karena faktor kalau yang buat kaum muda gimana Om jelasnya? Ya, Apa mungkin karena Om, faktor usia atau gimana? mungkin faktor usia. Mungkin itu buat anak muda Om yang pertama. Oh ya, buat anak muda. Motor sedikit aja lari. Oh gitu. Bensin Ya. agak boros 1,8, 110 paling irit. Ini 1,14. Harusnya saya jalan udah 10 kilo, biasanya itu di 1,8, 110. Ini 1,14. 1,14 ya. 1,5. Ya. Oke, sahabat milenia dimanapun berada, terima kasih Om Agus yang telah datang jauh-jauh dari Cikeas, yang datang ke markas besarnya Solution TV Official Sejati Bengkel. Itulah kita cerita nyata tanpa settingan ya Om ya, dan kita test drive semuanya. Untuk lebih detail informasi bisa baca di description kita mengenai Sejati Bengkel Purwokerto. Thanks for watching, see you in the other video and bye bye.